Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue pengen nyoba nge-review motor CB150X. Nah, review ini cuma pendapat gue pribadi aja ya tentang pemakaian motor ini. Gue nggak yang kayak mesinnya, torsinya berapa, RPM, apa segala macam. Gue rasa enggak. Kalian bisa ngelihat tentang hal tersebut di video YouTuber lain mungkin yang lebih profesional. Kalau di gue ini tentang pendapat gue pribadi aja. Jadi di sini ada CB150X tipe SE. Nah, yang warnanya hitam. Jadi untuk yang tipe SE itu memang adanya cuma Volcano Matte Black yang kayak gini warnanya hitam dia. Untuk yang versi standarnya dia ada dua warna, ada yang Volcano Matte Green, ada juga yang Mandala Red maksudnya. Jadi ada warna merah, hijau, sama hitam. Yang ini yang hitam. Nah, bedanya SE sama standar apa sih? Yang paling mencolok ya, pertama itu ada di sini. Kalau yang SE dia itu timbul tulisan CB150X nya. Kalau yang tipe standar dia pakai stiker jadi 2 dimensi. Dan untuk stangnya juga dia ada perbedaan. Bedanya nggak terlalu mencolok banget sih. Untuk stang yang tipe SE dia rada-rada gold gitu, rada-rada gold ke coklat-coklatan kayak gini. Sedangkan untuk yang tipe standar dia warnanya hitam. Lalu juga untuk velg sama warnanya kayak gitu juga, dia rada-rada gold sedikit. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh. Sedangkan untuk yang tipe standar dia warnanya hitam juga. Lalu ada kucing. Lalu untuk mesinnya juga di sini dia warnanya kalau yang tipe SE gold ke coklat-coklatan gitu, sama kalau yang tipe standar warnanya hitam. Dan apalagi ya? 1, 2, 3, 4. Singkat gue ada 5 perbedaannya. Satu lagi apa gue lupa masa. Ya pokoknya itulah. Dan sekarang kita bahas dari segi penampilan. Sebenarnya penampilan itu kayak perspektif orang beda-beda ya. Ada yang sukanya mungkin tipe sporty, ada yang sukanya adventure, ada yang sukanya gimana elegan. Ya kalau gue emang suka tipe adventure sih sekarang ini. Makanya gue ngambil CB150X ini. Nah, untuk look dia udah kelihatan adventure banget sih menurut gue. Apalagi ini termasuk yang low budget, jadi lumayan lah. Kalau bisa dilihat ya, jadi yang bikin dia looknya adventure banget menurut gue ya. Pertama ini bodinya, bodi depannya jadi kelihatan lebih tebek, lebih tembem. Dan juga dia ada moncong bebeknya ini. Ada moncong bebeknya. Nah, untuk CB150X ini dia bisa dibilang menurut gue pribadi juga itu dia kayak sedikit ada improvisasi aja dari CB150R Streetfire, dimana depannya aja dia fokus perubahan itu banyak di depannya, kayak dari body, dari shock breaker, dan ya mungkin ada cover bawahnya juga itu. Sedangkan untuk bagian belakangnya dari yang gue lihat kayaknya memang nggak ada perubahan sama sekali kayaknya sih. Untuk bagian belakangnya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi perubahannya itu banyak di depan. Nah, kembali ke soal body. Jadi bodinya ini dia itu gede ini bukan karena tangki ya. Ini itu cuma kayak body tambahan aja, kayak firing lah bisa dibilang. Firing adventure gitu. Jadi ini bukan tangkinya segini, enggak, tangkinya itu dia justru cuma segini aja nih. Ini aja tuh tambahan aja. Dan kalau kalian pikir motor ini beratnya itu bakal jauh berbeda dengan CB150R Streetfire, menurut gua enggak juga sih. Karena ya walaupun badannya emang kelihatan jauh lebih gede, tapi ini tuh dia ya radar plastik kayaknya, plastik bahan-bahan biasa buat motor gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh lah beratnya. Jadi ini di cover plastik, ini di cover lagi, ada layernya lagi. Ini enggak, jadi layernya 1, 2, ada 2 layer gitu. Nah ini untuk moncong bebeknya untuk bagian depan. Dan untuk di sini kita lihat ada tempat plat motor, ada plat ya. Ada tempat plat nomornya ya. Dia taruhnya di sini kalau dari pabrikannya. Sedangkan menurut gua kalau misalkan plat nomornya ditaruh sini, oke, kelihatan jelas banget emang.
Kalau buat kelihatan jelas banget, cuma kalau buat dari segi look menurut gua biar kelihatan juga keren juga, bisa ditaruh di bawahnya aja nih. Kita jadi tambahin bracket lagi, jadi plat nomornya itu di sini. Nah dan kita nggak perlu bingung kalau mau masangnya ntar gimana, kudu bolongin apa enggak. Ya udah ada tuh, mana ya, kelihatan kali di sini tuh, ya udah ada lubang buat dudukan, lubang buat murnya ini, buat bautnya udah disediain, jadi gampang tuh, enak, tinggal pasangin bracketnya, taruh plat nomornya di sini. Nah tapi masalahnya kalau kita mau pindahin plat nomor sini, ini kan harus kita hilangin, dan itu paling PR-nya sih. Soalnya ini susah, dari bawahnya juga susah tuh dibukanya. Jadi kalau pengen buka dudukan originalnya ini, itu harus kita buka dulu layar yang ini, baru ininya bisa kita geser dikit, kita buka bautnya dari atas gitu. Susah sih, makanya terpaling kita bawa ke tukang yang lebih profesional aja, yang lebih paham, yang lebih bisa. Dan selanjutnya dari segi tampilan tadi udah. Nah di sini kita lanjut ke bagian yang menurut gue paling menarik dari motor ini, yaitu shock breakernya. Untuk shock breakernya ini bisa kita lihat dia cukup tinggi ya, cukup tinggi karena memang dia mengambil konsep adventure. Jadi pasti dari diameternya juga tebal, nggak kurus-kurus banget. Shock breakernya warnanya juga gold kan, jadi keren lah. Terus juga apa lagi ya? Nah shock breakernya ini dia menurut gue pribadi empuk banget. Ya gini dah nasib kalau bikin video di kampung ya. Ada aja yang lewat, ada aja yang jualan. Ini kucing dari tadi ngapain sih? Oke lanjut. Jadi untuk shock breakernya ini yang dipakai dari originalnya itu adalah Showa SFS BP ya. Iya. Nah menurut gua untuk shock breakernya ini dari yang gua pakai beberapa kali ini motor itu enak banget asli. Karena jalanan yang biasanya gua pakai motor Vario ini, begitu gua jalan pakai motor ini, dia itu berasa banget perbedaannya. Pada saat gua pakai Vario itu di jalanan yang sama dia berasa kayak dek dek. Sedangkan pada saat gue pakai CB 150X ini dengan Showa SFS BP nya ini, dia itu kayak halus banget, halus gitu, kayak nggak ada beban masalah. Nah lalu juga untuk shock breaker belakangnya menurut gue nggak kalah bagus juga, karena dia dari Showa juga ya, bisa dilihat tuh. Ya jadi dari Showa juga, tapi kalau dibandingin sama depannya jelas depannya lebih mantep sih. Cuma ya belakangnya masih bisa ngimbangin lah, masih enak juga kok. Dan sekarang untuk kebagian mesinnya ini, untuk mesin ya nggak terlalu beda gua rasa ya, dan dari yang gue baca, dari yang gue dengar juga, untuk mesin ini dia nggak jauh beda. Bukan nggak jauh beda sih, emang sama aja sama CB 150R Streetfire. Cuma ada sedikit improvisasi di sini karena ini motor adventure kan. Jadi dia itu mainnya di tarikan bawah. Tarikan bawahnya diklaim lebih mantep. Jadi main di bawah tapi top speednya jadi berkurang lah, kalah sama CB 150R Streetfire. Ya biasalah, harus ada yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kan. Jadi menurut gue ya cocok sih, jadi motor ini buat dikatakan motor adventure yang low budget ya. Nggak low budget banget ya, lumayan low budget gitu, versi low budget adventure ini motor udah cocok. Karena dari segi tampilan, lalu juga dari segi mesin tadi yang tarikan bawah ya, karena nggak mungkin kan lu touring misalkan lagi jalan di jalanan gunung, lu ngebut kecepatan 100 itu kayak ya ngapain, bahaya, yang ada lu mental. Jadi di sini dia main di tarikan bawahnya bagus. Shock breakernya juga udah mumpuni banget buat jalanan berbatu, enak banget sih asli gitu ya. Dan gue baru make ini motor sebentar, mana kuncinya.
Oke, ini tampilan kalau dinyalain ya. Sebentar, ini kalau naik motor adventure begini kan ya. Oke, naik kartu, kita tekin. Nah, ini tampilannya. Dia tampilannya emang gede banget sih. Enggak ini banget sih, ya gede lah, lumayan. Dan stangnya juga deh. Oh iya, stangnya ini dia lebar banget. Jadi kalau buat kita handling itu nyaman sih, menurut gua nyaman ya. Tapi kalau kita tegak bawahnya, kalau kita bawahnya bungkuk, itu berasa pegel di tangan kalau menurut gua pribadi. Sedangkan kalau gua bawahnya tegak, itu posisinya jadi enak banget. Jadi emang ya dipasin lah mungkin biar kita tegak juga kan, jadi kelihatan lebih gagah. Motornya gagah, masa orangnya lemas. Ya walaupun badan gua, ya buat kalian yang tahu badan gue ya beginilah. Ya selanjutnya untuk motor ini biasalah untuk fasilitas di sini ada, di sisi kanan ada starter aja. Lalu untuk di kiri ada lampu jauh, lampu dekat, ada klakson, lampu sen biasa. Di sini ada fast beam. Ya udah, itu aja. Oh ya, untuk di kanan ini gue sedikit menyayangkan sih, kenapa nggak ada hazardnya gitu kan. Gue ngerasa butuh aja kadang, karena ya buat ngawal ambulan lumayan lah. Tapi nggak apa-apa, nggak ada juga, ya udahlah gitu. Oh ya, oke. Jadi ya mungkin udah sekian aja, itu dulu mungkin ya untuk review singkat gue, menurut gue tentang motor ini. Oh ya, soal warna, kenapa gue milih warna hitam? Karena menurut gue lebih elegan, terus juga ya lebih elegan, lebih gagah gitu kan. Warna hitam lebih berani ya, enggak ya, itu perspektif masing-masing aja sih. Sedangkan untuk warna merah, menurut gue merah itu sebenarnya cakep juga, serius, warna merahnya itu cakep juga. Dia kayak mencolok gitu loh. Tapi ya sesekali lah gue ganti warna gitu kan. Vario udah merah, sekarang CBX hitam aja. Oke, yaudah mungkin sekian dari gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.